semua. Saya mau bilang bahwa di dalam dunia ini kita tahu ya banyak masalah, banyak pergumulan. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan di lokasi, air mata itu selalu ada dan hati yang terluka itu ada di dalam pergumulan banyak manusia, dalam keluarga dan semuanya. Nah, karena itu tetapi kita tahu bahwa satu hal bahwa Tuhan kita masih peduli. Tuhan kita mengasihi kita dan Tuhan kita masih berbicara kepada kita dan Tuhan kita menjangkau kita. Nah, karena itu kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau membuat aplikasi apps counseling. Aplikasi counseling ini adalah dengan bukan mengumpulkan bahan-bahan yang begitu banyak supaya orang, karena sekarang orang mau cari masalahnya apa di dalam hidup mereka bisa ketemu di dalam apps ini. Kalau saya boleh kasih tahu bahwa coba cari di dalam Google Play Store, belum ada satupun aplikasi konseling Kristen. Silakan cari, bisa googling. Dan kita punya begitu banyak dan mengumpulkan bahkan ada ribuan bahan tentang konseling Kristen. Dan akan terus kita tambahkan terus. Nah, saya akan demokan aplikasinya yang sudah dibikin di dalam beberapa minggu ini. Ini ya, Chromecast. Oke. Ini aplikasinya. Bisa masuk ya? Bisa masuk, oke. E-cares ya. Nah, ini ada masalah-masalah yang ada banyak dan kita bisa cari masalah itu ada solusinya. Atau kita bisa masalahnya seperti itu misalnya. Please share your problems in Indonesian. Saya depresi berat. Nah, akan keluar kamus depresi itu apa? Kita bisa lihat penjelasannya. Kita bisa lihat ayat yang terkait dengan depresi itu apa? Kita bisa jalankan Mazmur 23 dan Mazmur, dan ini ayat terkait semua dengan biblika. Kemudian ada artikel yang terkait dengan depresi. Ini sama sekali bukan dibuat-buat ini. Data ini begitu banyak dan nanti saya bisa coba kalau mau ada masalah dari lapangan kita bisa coba. Nah ini kita lihat ke depresi artikelnya dan kita bisa kirimkan mengenai depresi ke teman kita. Saya kirimkan ke ya, dan mereka sudah menerima bahan ini termasuk audionya. Nah, ini kita sekarang, misalnya kita contoh lagi salah satu masalah lagi yang kita cari ini. Please share your problems in Indonesian. Adik saya bertemu dengan perceraian. Berarti ini tentang perceraian, semua keluar artikel ada yang terkait. Ini apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan manusia. Menarik, terima kasih presentasinya Jeffrey ya. Jeffrey dari Jakarta? Orang Bandung tapi tinggal di Tanjung Pinang. Tinggal Tanjung Pinang, kamu kesini khusus buat ikut rektor? Betul. Waduh, ini yang menarik adalah ini aplikasi tapi kliennya Tuhan Yesus kan ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mau ngomong tuh gimana? Nih Pak Yesus saya bikin aplikasi. Bikin aplikasinya gitu kan ya. Nah, tinggal masalahnya apakah aplikasi seperti ini yang Tuhan Yesus mau? Ya kan? Betul kan? Ya kan kliennya Tuhan Yesus kan, kalau Tuhan Yesus mau bantu karena He always listen, dia mau dengar dari kita seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin saya sebagai penulis jadi konsultannya aja ya, anggap saya konsultan Tuhan Yesus gitu kan. Kalau Tuhan Yesus pasti bikin Alkitab kan juga ngomongnya apa? Itu adalah kabar baik. Betul. Dia nggak bikin kabar jelek. Betul. Kalau kamu masalah, kamu apa enggak, itu kabar baik semua dikasih. Jadi mungkin aplikasi ini kan ngomong sales. Jadi pas saya buka, saya masuk ke dalam, saya depresi banget lihat ya. Saya nggak suka, saya jadi depresi. Ya kan, yang mau berdiri, belum berdiri tuh akhirnya jadi berdiri. Kenapa?
banyak sekali orang stres seperti saya atau gimana. Jadi tolong jangan terlalu kelam gitu isi aplikasinya kan. Jadi saya adalah depresi, hati yang luka atau apa. Itu yang lebih baik gitu kan. Iya. God loves you, ya kan? Ini orang hidup berkemenangan atau gimana atau apa gitu kan. Jadi biar lebih ini karena Sebenarnya ini jujur bicara Pak Andi ya. Saya sih seorang yang bergumul dengan gangguan bipolar dan saya pasang di website saya itu terbuka. Saya tidak tahu takut stigma saya ada gangguan bipolar. Yang mencari saya banyak Pak Andi. Betul. Jadi ketika kita berani terbuka ada masalah, justru di sana ada keterbukaan justru. Aneh gitu. Kalau kita semuanya dan aplikasi ini sebenarnya bukan cuma aplikasi counseling aja, dia related sama Bible study, dia akan connect sama Alkitab yang sabda yang lain gitu. Jadi dia bisa. Jadi gini, daripada seorang bilang saya depresi, benar. Karena terus sama orang aku depresi udah level udah deket mau mati gitu, lalu dia ngaku gitu kan ya. Tapi dia lagi, aduh bagaimana supaya saya bisa ada apa gitu kan, supaya saya lebih ini atau gimana. Jadi mungkin approach-nya lebih ke awal sebelum orangnya. Jadi kamu bisa impact lebih besar. Itu maksud saya. Ya bukan saya bilang kalau orang saya mau depresi itu langsung kamu masuk ke level lebih tinggi langsung kasih konselor. Ya tapi kan ada orang lain yang masih belum depresi atau belum mau ngaku, tapi itu masih bisa jawab dari ngomong. Ini maksud saya gitu. Ya kan, kalau Alkitab isinya semua perasaan orang nggak baca, ya kan? Atau isinya semua adalah keluh-kesah, kisah orang yang mau meninggal gitu. Tapi cerita mengenai penuh harapan, kasih dan sebagainya, ya kan? Itu mungkin ya saya sih kan kita nyontek Tuhan Yesus seperti apa kan? Kalau Jesus do, Jesus seperti ini kita ikut aja cara. Teman saya nggak tahu. Kalau teman saya. Kalau saya sih lebih kalau misalnya saya aplikasi kami gitu ya, ini kan namanya counseling, berarti there's a two-way conversation, right? Kalau misalnya dari sini saya ngeliatnya cuma one way doang, saya baca sama dia, saya misalnya ke Google gitu, saya tulis depresi, tapi kalau punya competitive edge, kamu mau nanya ke God. Nah bukan, kita itu menggunakan indexing engine dan kita bukan menggunakan database, tapi menggunakan indexing engine, ada artificial intelligence, makanya kita kalimat apa aja yang terkandung di dalam indexing itu kita bisa cari gitu, jadi dikeluarkan. Nah kalau kita mencari ke Google itu ada bisa di Google begitu banyak bahan, saya juga kadang-kadang cari bahan di Google gitu ya. Tetapi ada satu hal, orang yang nggak ngerti mengenai masalah, kadang-kadang ketemu yang Jehovah's Witness yang ini, ada yang US punya masalah. Kalau ini kita itu sudah mengumpulkan semua yang dan karena sabda itu satu lembaga yang bertanggung jawab di dalam publikasinya juga dan dikumpulkan gitu. Jadi kita menjaga supaya dan juga ini ada satu hal yang penting lagi ya Bu ya. Kita bukan cuma monolog, tapi kita ada fitur sharing dan ini aplikasi ini bukan cuma digunakan untuk sendiri, tapi juga ketika kita ada masalah kita bagikan ke teman dan kita bisa jawab bareng-bareng, kita dengerin sama-sama. Ada semua audionya itu ada semua lengkap itu di dalamnya. Maksudnya kan kayak gue punya teman juga banyak yang bipolar dan depresi gitu kan. To be honest kayak they go to church dan segala macam, but perlu ada orang yang guide in terms of clinical juga kan. So obviously kalau misalnya lu kerja sama Halodoc misalnya, kalau misalnya depresi gitu langsung siapa gitu ya kan sekalian.